Selamat pagi, saudara-saudaraku. Haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Kita bersyukur tentu kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Nah, saudara-saudaraku, saya melanjutkan kembali tema khotbah kita minggu yang lalu, iman yang berani di tengah tekanan. Masih kita terus belajar dalam kitab Kisah Para Rasul ya saudara-saudaraku. Kita ingin melihat banyak hal yang luar biasa, dan biarlah Roh Kudus yang tetap membimbing kehidupan setiap kita. Kita terus belajar untuk melihat, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang harta yang terpendam, yang tidak akan pernah habis-habisnya untuk kita mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak hal yang boleh kita baca, kita renungkan, dan menjadi satu tolak ukur bagi saya dan saudara dalam mengarungi dunia yang gelap ini. Saudara-saudaraku, biarlah pembelajaran kita setiap hari Minggu dalam pemberitaan firman ini menguatkan kita. Saya tidak tahu kapan saya harus berhenti sampai kitab Kisah Para Rasul ini, saudara. Karena ini adalah blueprintnya gereja, ya, dibentuk dari sejak awal di hari Pentakosta yang luar biasa, dan kita akan terus belajar. Saya juga memohon pimpinan Tuhan, biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat kepada saya sebagai pemberita firman Tuhan. Mari buka kembali, kita melanjutkan Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Kita mulai membaca ayat 23 minggu lalu, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Hari ini kita lanjut pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu yang menonton khotbah ini, mari bersama saya kita melihat firman Tuhan. Kita membaca dalam Alkitab, saya akan baca bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Di dalam tema iman yang berani di tengah tekanan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Katakan amin. Saudara, ini konteks tentang doa jemaat, doa orang percaya, teman-teman dari Rasul Petrus dan Yohanes, ya. Sejak mereka masuk gerbang indah, berdoa, ya, saudara bait Allah, masuk gerbang bait Allah, maksud saya di gerbang indah mereka berjumpa dengan seorang pengemis yang meminta-minta, pengemis yang lumpuh maksud saya, dan mereka kemudian melakukan mujizat yang luar biasa. Kemudian mereka sampai di hadapan mahkamah agama,
Dan masih berlanjut, saudara-saudaraku, ya. Bagaimana kemudian Mahkamah Agama melepaskan Petrus dan Yohanes. Dan keberanian dalam anugerah Tuhan, saya bilang keberanian dalam anugerah Tuhan, itu dialami oleh mereka, Petrus dan Yohanes. Saudara, semua kita memiliki naluri, setiap kita, untuk melakukan perlawanan kepada sesuatu, kepada orang, atau kepada siapapun yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Naluri itu ada, saudara-saudara. Tapi bagaimana orang percaya khususnya di dalam Tuhan selalu meminta perlindungan, kekuatan daripada Tuhan. Disinilah kita akan melihat bagaimana respon sikap orang percaya di masa lalu yang harus menjadi suatu tolak ukur, satu pembelajaran penting bagi setiap kita sebagai orang percaya. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh Mahkamah Agama atau Sanhedrin, mereka kemudian menceritakan peristiwa, kejadian yang mereka alami kepada teman-temannya. Saya melihat bagaimana dukungan, support, dan doa orang-orang percaya itu membuat Petrus dan Yohanes menjadi kuat. Haleluya. Saudara, ada satu khotbah yang saya dengar sempat pagi tadi, ya, waktu saya mempersiapkan tempat ini, tentang bicara juga tentang doa, ya kan? Jadi hari-hari ini memang kita harus banyak berdoa, saudara-saudara, dan memang harus tetap selalu berdoa. Saya ingin sedikit mengatakan kepada saudara, pembacaan keluarga kami, Alkitab di pagi hari, memasuki kitab Wahyu. Bagaimana tanda-tanda akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang dilukiskan dalam kitab Wahyu itu sudah pernah terjadi, akan terjadi, dan nanti pasti akan terjadi hal yang mengerikan, kalau saya mau bilang, menakutkan bagi orang-orang yang tidak setia di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, saya kembali lagi. Doalah yang membuat kita kuat dalam hidup ini. Haleluya. Doalah yang memampukan kita, yang mendorong kita untuk kita mengalami satu persekutuan, perjumpaan pribadi kita dengan Sang Khalik, dengan pencipta saya dan saudara. Hari ini, pertanyaan saya kepada kita semua, sebelum saya masuk berapa poin ini, apakah engkau sudah berdoa kepada Tuhanmu? Apakah engkau sudah berjumpa dengan Tuhanmu melalui doamu? Penting, Bapak Ibu. Jangan sampai segala kesibukan kita membuat kita lupa pada satu pribadi yang memberikan nafas dan kehidupan buat saya dan saudara. Haleluya. Inilah pentingnya kita akan melihat bagaimana support ini yang sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara tolong perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23-31 ini mengajarkan bahwa saat menghadapi ancaman, orang percaya tidak perlu takut. Catat ini, orang percaya tidak perlu takut. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan perlindungan. Terlalu banyak ayat firman Tuhan yang bisa kita baca, yang menjadi satu referensi bagi saya dan saudara, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ayat-ayat ini mengajarkan bagi saya dan saudara bahwa orang percaya tidak perlu takut saat menghadapi ancaman. Allah pasti akan menjawab doa. Allah pasti akan menyatakan kasih dan kuasanya. Dan itu terjadi. Dan itu pasti terjadi. Dan selalu terjadi, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Dia tahu apa yang menjadi satu kerinduan setiap kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tantangan kita. Namun, di balik setiap penantian kita akan doa, pastinya Tuhan ingin melihat kita menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhan. Perhatikan apa yang saya katakan.
di dalam setiap taburan doa kita, kita menantikan jawaban Tuhan. Ya, namun Tuhan juga ingin melihat bagaimana sepenuh hati kita untuk bergantung penuh kepada Dia dalam keadaan apapun juga. Nah, saudara, hari ini ada beberapa hal yang saya akan bagikan berkaitan dengan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi saya dan saudara. Apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi makna rohani dari ayat-ayat firman Tuhan ini dalam seri khotbah iman yang berani di tengah tekanan. Mari saudara, saya akan membaca kembali ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Dan saudara ini lihat ya, orang percaya mencari orang percaya, sesama orang percaya, ya, tidak datang ke tempat-tempat yang tidak penting, tidak datang kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan satu support, tapi justru Petrus dan Yohanes datang kepada teman mereka. Lalu apa saudaraku? Mereka menceritakan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya reported, melaporkan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Kalau saudara mengikuti khotbah saya minggu yang lalu, tentu kita tahu apa percakapan dari imam-imam kepala, tua-tua kepada mereka. Yang pertama, saudara-saudaraku, boleh dicatat, makna rohani, pesan penting pada hari ini. Yang pertama, persekutuan yang kuat. Persekutuan yang kuat. Nah, saudaraku, persekutuan yang kuat itu saling membagi beban. Itu namanya persekutuan yang kuat. Saling membagi beban hidup, membagi pergumulan. Persekutuan yang kuat ini mengajarkan apa maksudnya itu persekutuan yang sejati. Inilah buah dari kehidupan hamba-hamba Tuhan pada masa lalu, khususnya murid-murid Yesus yang pertama, para rasul yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka melakukan hal yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Memberitakan Injil, tidak takut akan setiap ancaman, intimidasi, ataupun mereka ditangkap. Mereka tidak takut, saudara-saudara. Dan ayat 23 ini mengajar saya dan saudara bagaimana kita memaknai itu persekutuan yang sejati. Di mana orang percaya, perhatikan saudaraku, di mana orang percaya saling mendukung dan mendoakan. Di mana orang percaya saling memikul beban bersama dalam masa sulit, di masa-masa yang penuh dengan tekanan. Haleluya. Puji Tuhan, kabar baiknya saudara-saudaraku, bahwa kita tidak sendiri dalam hidup ini selama kita memiliki satu komunitas yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Saya merasa perlu untuk membaca lagi ayat yang sering kali juga saya suka bacakan. Ibrani 10 ayat 24. Saudara-saudaraku, mari membuka Alkitab. Saudara lihat, Ibrani 10 ayat yang ke-24. Saya baca bagi kita semua untuk melengkapi poin yang pertama ini, persekutuan yang kuat. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang sangat singkat, tapi ayat ini memberi satu dorongan yang kuat, satu rangsangan yang kuat, yang sejati. Bagaimana saya dan saudara dalam menghadapi hidup ini? Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan boleh mempertemukan kita dengan teman-teman, orang-orang percaya, saudara-saudara Kristen yang benar-benar juga memiliki kehausan, kelaparan, dan cinta akan Tuhan. Ayat ini luar biasa. Saya sangat diberkati dengan Ibrani 10:24 ini. Marilah kita saling memperhatikan. Kalau kita mau baca kembali ayat 25 juga boleh, saudara. Tapi khusus 24 saja, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Inilah persekutuan yang kuat, persekutuan yang sejati ini, saudara. Mendorong dalam pekerjaan yang baik. Bukan sesuatu yang tidak baik, yang diingatkan, yang diperhatikan. Tidak ada waktu, dan memang tidak perlu kita memikirkan seperti begitu. Saya kagum dan saya salut kalau saya memantau di media sosial saya, saudara, bagaimana banyak orang percaya, bahkan orang-orang yang dari agama seberang,
beralih keyakinan, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka kemudian masuk di dalam ladang Tuhan. Mereka menginjil, mereka memberitakan Injil Tuhan di pulau-pulau, di tempat-tempat yang mungkin agak rawan untuk di tempat untuk diberitakan firman Tuhan. Wow, saya kalau melihat itu, Tuhan, saya hanya bisa membantu doa. Berikan saya juga satu keberanian. Nah, itu nanti, saudaraku. Saudara, mari hari ini dalam doamu, engkau juga harus berdoa untuk saudara-saudara seiman seluruh dunia yang terbeban menjadi penginjil, yang membawa kabar baik bagi banyak orang-orang yang di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Haleluya. Saudara, tolong perhatikan kata-kata saya. Doakanlah hamba-hamba Tuhan ini. Doakan mereka. Kalau saudara juga tergerak, saudara ada berkat lebih, saudara boleh juga memberikan donasi bagi hamba-hamba Tuhan yang berjuang di tempat-tempat terpencil, di pedalaman-pedalaman, di pulau-pulau. Mereka membawakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan bagi banyak orang-orang di tempat-tempat yang belum mungkin percaya kepada Yesus. Nah, inilah saudara-saudaraku, bagaimana persekutuan yang kuat itu mengajarkan orang percaya untuk saling mendukung, saling mendoakan, memikul beban bersama di dalam masa sulit. Saudara lihat Petrus dan Yohanes, ya. Mereka benar-benar hamba Tuhan yang rendah hati. Mereka memiliki satu jaringan yang sangat kokoh dan kuat, saudara-saudaraku. Mereka datang kepada teman-temannya. Mereka menceritakan semua yang mereka alami. Bapak Ibu, apapun yang engkau alami dalam hidup ini, perhatikanlah. Tuhan bisa membawa engkau berjumpa dengan orang-orang yang care, yang peduli, yang memiliki hati untuk membantu teman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita selalu rindu untuk bersekutu bersama, beribadah bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari saya kembali melihat dan ingin membaca ayat 24 sampai ayat 28. Ya, kita lanjut bersama ayat 24 sampai 28. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ini yang menarik, saudara-saudara. Luar biasa respon mereka. Ini orang yang sudah kuat di dalam Tuhan. Nggak mencak-mencak, nggak jadi kayak marah. Tapi perhatikan, berserulah mereka bersama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Ayat 27 dan 28, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, saudara perhatikan lebih dahulu ayat 25 dan ayat 26 itu adalah kutipan dari kitab Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2 yang dibacakan atau yang dikatakan oleh teman-teman Petrus dan Yohanes ini. Yang kedua, saudara-saudara, saudara boleh catat ini, kedaulatan Allah atas segala ancaman. Kedaulatan Allah atas segala ancaman. Saudaraku, reaksi dan respon teman-teman Petrus dan Yohanes diawali dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Mereka tidak ngoceh-ngoceh, mereka nggak menghujat. Inilah doa orang percaya yang diawali dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Hari ini harus jadi pola hidup saya dan saudara. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, mulut kita harus berkata, Tuhan,
Engkaulah pencipta langit dan bumi. Saya pun demikian bersama istri dan keluarga. Kalau berdoa menyembah, kami selalu menyembah. Engkau pencipta alam semesta ini. Bumi, laut, dan segala isinya adalah milikmu. Saudara, doa orang percaya ini, doa teman-teman Petrus dan Yohanes, diawali dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Mereka juga menyadari, mereka sangat menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami, seperti halnya penderitaan Tuhan Yesus yang disalibkan oleh Herodes dan Pilatus, tidak terlepas dari rencana dan kedaulatan Allah. Kalau saudara lihat ayat 27, ayat 28 tadi. Mereka menyadari benar-benar, seperti Yesus yang pernah disalibkan oleh Herodes dan Pilatus, mereka tidak terlepas dari rencana dan kedaulatan Allah. Inilah yang saya mau bilang, saudara-saudaraku. Kesadaran ini akhirnya memberikan damai sejahtera. Kesadaran ini, sekali lagi, saya mau katakan, kesadaran ini memberikan damai sejahtera. Karena Allah lah yang memegang kendali atas hidup mereka. Haleluya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, saat tekanan datang dalam kehidupanmu, haleluya, saat keadaan terjepit apapun, jangan lepas kendali. Saya mau katakan, kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan mampu melakukan di luar logika kita. Inilah yang dinamai percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, kesadaran ini memberikan satu damai sejahtera. Karena Allah yang memegang kendali atas hidup mereka. Dan Allah yang sama pun, yang saya dan saudara sembah, itu memegang kendali sepenuhnya atas hidup saya dan saudara. Saudara, hari ini, keadaan apapun, jangan melakukan perlawanan. Ya, diam saja. Respon kita adalah tunduk di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Itulah respon yang sejati dari seorang anak Tuhan yang dipenuhi oleh dengan kuasa Tuhan. Jangan melawan, saudara-saudara. Jangan melawan kehendak Tuhan. Kendali hidup ini ada di tangan Tuhan semuanya. Bapak Ibu, apa beban hidupmu hari ini? Apa keadaan hidupmu yang kau alami saat ini? Saya hanya bisa mau berdoa bagi engkau. Tuhan tolong engkau. Belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Memiliki satu keyakinan yang kokoh bahwa Allah semesta alam yang memegang segala kendali atas hidup setiap orang percaya di dalam Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua ya, saudaraku ya. Yang ketiga, pesan apa yang bisa kita lihat kembali? Kita baca ayat 29 sampai ayat 30. Perhatikan Bapak Ibu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Nah ini mereka, Petrus dan Yohanes melapor, menceritakan kepada mereka. Mereka bersama-sama melapor kepada Tuhan. Ini asiknya ya. Melapor dan menceritakan kepada Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan apa saudaraku? Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang kudus. Yang ketiga, saudara-saudaraku, pesan Tuhan pada hari ini, berdoa memohon keberanian, bukan kenyamanan. Berdoa memohon keberanian, bukan kenyamanan. Alih-alih meminta keselamatan atau agar masalah cepat berlalu, bersama dengan Petrus dan Yohanes, mereka justru berdoa agar diberikan keberanian penuh
untuk terus memberitakan firman Tuhan. Ini yang menjadi titik penting bagi saya untuk saya sampaikan pada hari ini, saudaraku. Mereka justru berdoa agar diberikan keberanian penuh untuk terus memberitakan firman Tuhan. Ini luar biasa. Saudara baca saja tadi doa mereka. Ya. Saudara boleh baca kembali. Berikanlah keberanian. Doa mereka, saudaraku, hanya satu. Berpusat pada perluasan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi apa yang kental di sini, saudaraku? Halo? Amanat agung. Itu menggaung dalam hati mereka. Wow. Luar biasa. Ini orang-orang tidak takut. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita mendengar keadaan ekonomi saat ini, saudaraku. Harga-harga mungkin naik. Kita sudah mulai gelisah. Mari hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon keberanian kepada Tuhan. Untuk menjadi orang yang tetap memberitakan firman Tuhan dalam segala keadaan maupun situasi. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya tadi katakan apa? Doa mereka berpusat pada perluasan kerajaan Allah dan kuasa penyembuhan dalam nama Yesus. Dan mereka tidak berdoa untuk keamanan, untuk kenyamanan diri mereka. Ini luar biasa. Ini doa orang yang tidak egois, saudara-saudaraku. Ini doa orang, ini doa orang yang teraniaya, yang justru tidak, Tuhan, lepaskanlah hukumanmu kepada, oh tidak mereka, tapi berikanlah keberanian kepada mereka. Ini luar biasa, saudara. Saya berpikir dari lubuk hati saya juga, saya merenung. Saya percaya Tuhan kagum dengan doa mereka, ya. Nah kita kan ikut alur, ikut arus. Coba sekarang kita anti mainstream istilahnya. Ya, kita standar ya. Saat ancaman keadaan kita, Tuhan berikan kami gini, ya itu biasa, saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tapi selipkan juga kehidupan saya dan saudara harus jadi berkat, harus jadi terang dan garam dunia. Ini yang saya mau katakan kepada saudara semua. Kalau mau berdoa, mohon jangan sekedar hanya untuk diri kita, tapi doakan supaya hidupmu berani maju di dalam Tuhan. Hidupmu berani untuk setia di dalam Tuhan. Berani untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudaraku ya. Nanti kita akan lanjut kembali untuk bagian yang ketiga, ya. Karena di fase keempat ini masih ada satu perikop lagi. Yaitu di ayat 32 sampai 37, ya. Oke. Dan yang keempat, saudaraku, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa. Nah, ini luar biasa, saudara. Respon yang terjadi dari sorga itu luar biasa. Ini digoncang sorga. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, terjadi lagi ini ya. Di hari Pentakosta, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kemudian keadaan situasi yang luar biasa terjadi kembali. Tempat itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang keempat, saudaraku, jawaban doa dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saya merasa perlu dan penting untuk menyampaikan ini. Mari buka bersama saya 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Sebagai pelengkap untuk melengkapi poin yang terakhir ini, 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini yang menyampaikan ini adalah Paulus kepada Timotius. Untuk melengkapi poin yang keempat, jawaban doa dan kuasa Roh Kudus. Tuhan menjawab doa mereka, Bapak Ibu, dengan menggoyangkan tempat mereka berkumpul, menandakan kehadiran dan kuasa Allah yang nyata. Bukti utama lawatan Roh Kudus bukanlah sekadar fenomena fisik, melainkan keberanian rohani, di mana mereka dimampukan untuk memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan, dengan berani, tanpa rasa takut. Saya tulis di buku catatan khotbah saya, saudara. Ya, orang percaya harus memiliki hal ini. Seperti apa yang juga disampaikan Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu, iman yang berani di tengah tekanan hidup ini datangnya dari tekad yang sungguh-sungguh dalam setiap hidup orang percaya. Saya ulangi kalimat saya, doa yang berani di tengah tekanan datangnya dari tekad yang sungguh-sungguh dalam setiap hidup orang percaya. Dan tentu pastinya dalam kuasa Tuhan dan anugerahnya. Bapak Ibu, hari ini, biarlah ini menjadi satu perenungan buat saya dan saudara. Tuhan menolong saya dan saudara. Tuhan memampukan kita. Tidak saja kita berdoa untuk orang-orang percaya. Tidak saja kita support mereka dengan doa dan juga dengan dana. Ya, kalau memungkinkan untuk hal seperti itu. Tapi kita pun diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman Allah. Untuk memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk punya tekad dan komitmen yang sungguh melangkah dalam dunia ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati saya, memberkati Bapak Ibu semua, dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya